Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saibani, calon guru penggerak angkatan 11. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan era di mana anak berada. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan menurut Ki Hajar. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasa Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tetapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, pendidikan untuk membentuk peradaban. Pendidikan berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan, pendidikan seyogianya berhamba pada murid, artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu hak. Dengan kata lain, pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan, artinya pendidikan yang mengantarkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan dalam menemukan, mengembangkan, serta menjadikan anak didik sebagai manusia yang utuh dan penuh atas dirinya. Refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan, saya menganggap guru merupakan satu-satunya pusat informasi dan sumber pengetahuan. Saya menganggap murid adalah objek pembelajaran yang dapat diatur menurut kehendak guru. Saya tidak memperdulikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan, saya mengajar hanya fokus pada materi yang ada di buku paket saja, tanpa melihat kesesuaian materi dengan lingkungan sekitar. Metode dan media pembelajaran yang saya gunakan juga tidak melihat relevansi perkembangan zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan terhadap murid tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya menyediakan materi dari berbagai sumber untuk dipelajari. Menganggap murid sebagai subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan untuk berkreativitas, menyalurkan minat dan bakatnya. Memenuhi segala kebutuhan murid, menyesuaikan materi dengan keadaan lingkungan sekolah atau istilahnya kodrat alam, menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengintegrasikan materi pembelajaran dengan sosiokultur daerah untuk membentuk karakter. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif, kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan menyenangkan. Menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, seperti berpusat pada siswa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sistem Among, dan menggunakan teori Trekon.
Demikianlah yang dapat saya paparkan, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.